Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang salah satu pertanyaan ya. Saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu pendengar podcast pengembangan diri yang reply di salah satu episode podcast kita. Jadi dia nanya kayak gini, "Hai Kak, aku ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan nih. Boleh nggak sih sekali-kali kita bersikap egois ya, nurutin keinginan daripada kebutuhan?" Oke, nah pada episode kali ini kita mau coba bahas ya, boleh nggak sih sekali-sekali kita menuruti apa keinginan kita ketimbang kebutuhan kita. Oke, mari kita bahas ya. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, saya mau share bahwa sebentar lagi di tanggal 5 November nanti di hari Minggu, kita ada free webinar ya, Success at Work. Gimana caranya biar kamu bisa sukses di karir dengan cepat. Kamu akan belajar tentang cara jitu mengakselerasi karirmu, biar karirmu makin cepat sukses. Dan saya akan share juga pengalaman saya, bagaimana saya bisa jadi manajer di salah satu perusahaan di usia saya 28 tahun waktu itu. Lalu slide kedua tentang cara mengatasi rasa stres dan kejenuhan dalam bekerja. Dan yang ketiga, cara menghadapi lingkungan yang toksik. Kita akan bahas 3 secret itu yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga sahabat saya Samuel Ray ya, salah satu penulis buku Lagi Probation dan juga anak kantoran ya. Jadi kita berdua akan membawakan webinar ini. Oke. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu di webinar ya. Oke, sekarang mari kita bahas, apakah boleh kita sekali-sekali menuruti apa keinginan kita? Apakah itu merupakan sesuatu yang egois atau tidak? Ya. Nah, dari saya ya, menurut saya jawabannya itu bukanlah sesuatu yang egois ya. Karena tadi ada kata-kata sekali-sekali gitu. Jadi nggak terus-menerus. Nah, kalau sekali-sekali itu sama sekali nggak masalah kok kita menuruti keinginan kita ketimbang kebutuhan kita. Ya. Karena memang tidak bisa dalam hidup ini kita 100% ya udah kebutuhan kita aja. Kita juga perlu kayak misalnya have fun, senang-senang itu dengan menuruti apa keinginan kita ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah keinginan kita itu baru kita laksanakan setelah kita sudah memenuhi apa kebutuhan-kebutuhan kita ya. Jadi prioritasnya adalah kebutuhan dulu terpenuhi, baru setelah itu keinginan. Bukan keinginan dulu baru kebutuhan ya. Jadi paling simpel itu misalnya dalam hal keuangan biar lebih jelas gitu ya. Dulu itu kalau saya mengatur keuangan, yang saya lakukan itu adalah dapat duit, saya mau beli apa keinginan saya waktu itu, beli games lah misalnya, beli buku secara berlebihan, beli novel misalnya kayak gitu. Beli barang seperti itu, baru sisanya yang dimasukkan ke dalam kebutuhan atau hal yang paling penting. Misalnya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk investasi dan lain-lainnya. Nah, kecenderungannya adalah ketika saya mengutamakan keinginan dulu, mendadak tidak ada sisa untuk kebutuhan saya. Ya, jadi ketika mau nabung, duitnya kok habis ya? Ketika mau investasi, lah duitnya kemana ya? Kayak gitu. Karena kita mengutamakan keinginan dulu gitu. Nah, waktu saya belajar dari guru saya, ternyata yang benar itu adalah ketika misalnya dapat duit, kita langsung menyisihkan dulu untuk hal-hal yang paling penting, kebutuhan kita. Misalnya kita sisihkan dulu buat investasi, buat masa depan, buat nabung, terus buat misalnya untuk sedekah, untuk kita mengembangkan diri kayak gitu.
Setelah itu udah selesai semua, baru kita memenuhi kebutuhan kita yang keinginan, yang terkait keinginan. Ya, itu paling belakang. Oke. Terus misalnya kalau kamu merasa, tapi nanti kalau misalnya keinginan paling belakang, ya duitnya sedikit dong. Kita nggak bisa beli keinginan kita dong. Misalnya contoh, sisa budget buat keinginannya sisa 500.000, sedangkan apa yang mau kita beli itu harganya 1 juta. Jadi kurang dong. Nah, jawabannya adalah ya iya, kamu harus sabar dulu. Nanti di bulan depan baru kamu beli hal tersebut. Kamu kumpulin dana kesenanganmu baru kamu beli, seperti itu. Ya. Nah, itu akan mengajarkan kamu prinsip, yaitu namanya menunda kesenangan, ya. Jadi menunda kesenangan itu adalah, jadi gini, orang-orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menunda kesenangan jangka pendek, ya, untuk menukarkan dengan kesenangan jangka panjang. Ya, misalnya dia mau hidup sederhana di masa saat ini, ya, menabung, investasi, namun 5 tahun, 10 tahun kemudian dia hidup enak karena dia bisa hidup dari hasil investasinya, misalnya contoh kayak gitu, ya. Atau misalnya ada orang yang mau menunda kesenangan, makan junk food, makan yang manis-manis segala macam, lalu dia memilih untuk hidup sehat, berolahraga, tetapi di masa depan dia umurnya jauh lebih panjang, dia jauh lebih sehat, dia nggak perlu keluar masuk rumah sakit misalnya. Terus kalau misalnya dalam konteks kuliah misalnya, yang saya lakukan dulu adalah saya juga menunda kesenangan ketika teman-teman saya main futsal lah, karaoke, seneng-seneng yang secara berlebihan hampir tiap hari melakukan hal-hal tersebut. Saya memilih untuk menunda kesenangan. Saya memilih untuk mengejar karir saya di bidang trainer. Saya memilih untuk mengembangkan diri saya sehingga di masa depan saya lebih enak kayak gitu. Dan itu yang saya rasain sekarang. Kalau dulu saya nggak melakukan hal itu, mungkin saya nggak bisa di titik saat ini. Jadi jawabannya dari pertanyaannya tadi, itu adalah wajar kok kamu untuk sekali-sekali memenuhi keinginan kamu. Tapi yang paling penting kamu sudah memastikan kebutuhan kamu sudah terpenuhi, sudah jadi prioritas, sehingga keinginan tadi itu terpenuhinya setelah semua kebutuhan tadi terpenuhi, ya. Nah, jadi kamu bisa lakukan itu. Dan juga kalau kamu mau mendapatkan atau mendengar episode tentang cara mengelola keuangan ataupun menunda kesenangan, kamu bisa juga masuk ke dalam podcast pengembangan diri di Spotify. Terus di bagian search kamu bisa cari aja langsung, kamu bisa ketik tentang menunda kesenangan gitu. Nanti episodenya muncul. Atau misalnya kamu bisa tulis mengelola keuangan gitu. Kalau nggak salah dulu saya pernah bikin konten tentang cara bijak mengelola keuangan. Kamu bisa dengerin lebih lanjut juga di sana tentang cerita-cerita lebih spesifik yang dari contoh yang saya berikan tadi. Oke, mungkin itu. Dan juga sekali lagi jangan lupa buat kamu yang mau join webinar Success at Work, gimana biar kamu bisa sukses lebih cepat di pekerjaan, kamu bisa join dalam free webinarnya tanggal 5 November ya. Ini webinar gratis tapi slotnya terbatas. Silakan kamu daftar ya. Kita akan belajar bareng di webinar tersebut. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat.